warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan nanti Bapak yang menyusul ya atas kehadiran dan kesediaan menerima dan menyambut undangan dari kami dari sekolah. Kemudian juga terima kasih Jazakumullah khairan kepada kepala sekolah Dr. Sulaiman SPDMM juga berkenan membersamai kita di hari ini. Ya, ini nanti akan membuat santri kita itu punya hasanah kekayaan pengetahuan, pemahaman tentang dunia dan peradaban yang lebih luas lagi. Jadi mereka tidak hanya disuguhi oleh ustaz-ustaznya, tapi juga oleh bapak ibu. Mungkin di rumah mungkin sulit menemukan Paris teaching. Anda pastikan sekondisi santri non formal. Ya, tidak mungkin misalnya ibu bawa ini, anak 3 orang anak saya, ayo ini kita belajar tentang ini misalnya struktur tubuh manusia. Kan nggak mungkin ya. Ayo anak kita belajar kalimat deskriptif di rumah misalnya kan. Ya. Tapi di rumah itu kan non formal. Kalau ini adalah formal, banyak anak, ada 30, ada 25 anak yang insya Allah akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah bapak ibu sebagai bapak guru dan ibu guru, atau ustadz dan ustadzah misalnya. Meskipun guru umum kan semuanya kita ustadz semua ya. Saya guru bahasa Indonesia ustadz juga ya. Kalau kita tahu dulu guru itu, ustadz itu adalah yang punya ilmu syar'i gitu ya, fikih, hadis, Al-Quran dan sebagainya. Jadi bapak ibu nanti sebagai guru silahkan apapun yang disampaikan materi, dan tentunya materi itu insya Allah bermanfaat untuk mereka ya, untuk memberikan pengayaan, memberikan sugesti ya, konfirmasi yang positif ya, kekuatan yang positif, power untuk terus belajar dia. Saya datang bersama Umi Haidar, Ibu Helia, orang tua dari Haidar. Nah, di sini kami tema yang kami angkat itu adalah mengenal gaya belajar, mengenali gaya belajar. Jadi seperti pengalaman kami bahwa pentingnya seseorang itu mengenal dirinya gitu, mengenal sebetulnya apa sih gaya belajar yang saya miliki, maksudnya dominannya berapa, karena semua anak itu berbeda gitu ya. Nah, dengan mengenali gaya belajarnya ini, maka mungkin bisa membantu jadi solusi gitu ya. Misal dia mengalami satu kendala gitu, ketika dia mengetahui oh iya gaya belajar aku tuh visual, berarti dia bukan menyalahkan habis sih gurunya misalnya tidak memberikan gambar kurang, tapi dia berusaha gimana caranya dia memvisualisasikan apa yang dia pelajari gitu. Kali ini saya ingin sharing sama anak-anak di kelas tentang finansial literasi sejak dini gitu. Jadi materi ini saya angkat karena memberikan gambaran apa sih itu literasi keuangan gitu. Sekarang kan lagi banyak ya pinjaman online gitu. Nah, itu kalau dilihat dari datanya itu banyak juga anak yang berumur di bawah 19 tahun itu sudah terkena dari pinjaman online ini gitu, sudah jadi jadi korban pinjaman online ini. Jadi hal yang kayak gitu yang jadi basic keuangan, pengelolaan keuangan itu harus disampaikan untuk saya sejak dini supaya nanti ke depannya mereka mempunyai kemampuan mengolah keuangan dengan baik sehingga tidak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan seperti itu. Di sini saya sebagai pegawai BUMN di Balindo, Pelabuhan Indonesia. Yang pertama saya mau mengenalkan pelabuhan ke anak-anak. Gimana cara mengirim barang, menerima barang sampai ke konsumen itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ saya selipin bagaimana cara menggapai masa depan. Di slide saya nanti ada beberapa hal yang tips dan trik untuk jadi apa kalian 10 tahun ke depan, seperti itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah apa do dan don't yang harus dilakukan di sekolah, sehingga bahwasannya teman-teman kalian sekarang adalah networking kalian masa depan, seperti itu. Iya. Mungkin 3 itu yang mungkin akan kita poin-poin yang akan saya bawa
berikut ada Q&A, question and answer. Nah di situ Iya. mamanya menyediakan, Oh, ibu ya. enggak, mamanya nanti menyediakan apa Siap. namanya, Kira tadi yang rewardnya, lain. rewardnya. Iya. Berjalan nggak berasa gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sih? Perjuangan. ITB. Sekarang ini Umi Sakit mau sedikit kenalin sama kalian yang namanya Gaya Bu gaya belajar. Ada yang tahu nggak gaya belajar? Apakah kayak gaya renang, gaya dada, gaya berbingung, kayak kupu-kupu? Ada yang udah tahu? Mau tahu? Mau tahu? Oke. Sebelumnya, nanti kita akan membagi dua kelompok. Ya, ada yang di sini bersama Ibu Edia, Umi Haida, Mama Haida nonton. Ada yang dengan saya di luar, kita akan pegang-pegang. Tolong sekarang diaktifkan dulu. Ada bawa minum nggak? Ada minum nggak? Bawa minum? Berapa? 26 ya. Oke. Gizan sama satu lagi Umi mau minta tolong Sabran. Jangan takut kalau pakai tas. Karena ya, sama saya. Tas. Kalau ada yang besar sebelah, nggak boleh ada yang gede sebelah. Ya. Sabran sama Gizan sini nggak kesini. Biar gerak dikit ya. Situ nggak senang. Apa? Mau senang dulu? Oke, boleh ya. Tapi tetap harus aman ya. Harus aman. 10 hitungan ya. 13. 1, 2, 3. Oke. Nah, saya di sini. Apa namanya tuangkan di sini? Ya. Ambil dikasih. Oke, taruh ke belakang ya. Belakang. Estafet. Ini adalah lembar kalian. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Harus terisi. Boleh tulisan, boleh gambar, tetapi yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari, ya. Kemudian katup mintral dilewati, ventrikel kiri, lalu ke arteri, diedarkanlah ke seluruh tubuh. Pernah nggak kebayang kalian untuk bikin langsung pertama kali sesuatu? Nah, semuanya kalau santri itu belum terasa mengenai masalah keuangan karena masih fully support by parentsnya bertemu dengan orang tuanya. Yang kedua adalah manfaatnya itu adalah mencegah kesulitan finansial. Nah ini dengan adanya kita sudah belajar literasi keuangan, nanti kita tuh kan sudah bisa ya terarah nanti pola hidup kita dalam mengelola uang, sehingga kesulitan finansial ini atau yang lebih dikenal dengan financial distress itu tidak terjadi. Banyak ya orang yang sulit secara keuangan itu banyak ya, banyak banget. Nah jadi nanti dengan Anda sudah belajar semua, sudah mengenal dari sekarang, nanti kedepannya tidak mengalami hal-hal yang seperti disebut dengan financial distress ini. Lalu tertiap
terhias apa? Kebutuhan terhias contohnya apa? Apa? Namanya siapa ini? Namanya siapa? Ibrahim. Apa Ibrahim? Sebagai pengganti. Oh, mengganti barang yang sudah rusak. Oh ya, bisa. Ada lagi yang mungkin yang melengkapi kebutuhan tersier kita itu contohnya seperti apa? Yang mewah-mewah. Yang mewah-mewah, ya. Nah, misalnya Kita jawab pintar. kebutuhan kita ya. Kalau kebutuhan hidup kita juga ada 3 ya. Ada primer, terus apa lagi? Sekunder, lalu ada tersier ya. Nah, kalau yang paling bawah itu primer, apa itu contohnya? Kebutuhan apa? Pokok ya. Terhadap kebutuhannya terhadap apa? Sandang, pangan, papan, gitu ya, makanan, perumahan, pakaian, ya. Jadi itu kebutuhan pokok. Kalau yang sekunder, apa contohnya? Kalau yang kebutuhan sekunder apa? Ya, kebutuhan motor ya. Terus apa lagi? Punya handphone. Terus apa lagi? Sepatu ya. Nah itu kebutuhan sekunder ya. Misalnya udah punya sepatu 1. Terutama pengembangan pelabuhan logistik itu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga sampai ke teman-teman. Mungkin sepatunya teman-teman ada yang dari Amerika gitu kan. Nah itu dalam pelabuhan tuh sebelum sampai ke teman-teman. Visi dan misi nanti bisa di googling sendiri ya. Teman-teman kan lebih jago lah. Nah, fokus layanan bisnis Pelindo yaitu ada peti kemas. Peti kemas tahu kan kontainer ya? Nah, itu isinya barang tuh di situ tuh. Itu bongkar muatnya di pelabuhan, nanti dibongkar lagi di gudang, nanti dikirim lagi lewat Gojek ada, lewat delivery ada sampai ke rumahnya teman-teman di sini. Dari biasanya tuh dari daerah NTT, Bali, dikirim ke Jawa tuh kurban. Nah itu non peti kemas. Kadang ada itu juga batu bara yang sekarang lagi booming itu batu bara. Terus ada logistik atau hinterland. Logistik itu kayak bikin gudang, hinterland itu kayak bikin kawasan industri dan lain-lain. Nah kita bisnis kita di situ juga. Sama marine and equipment, kalau bahasanya itu kapal dan peralatan kapal. Jadi kapal-kapal besar itu kalau mau sandar di dermaga itu mesin harus mati. Kenapa? Kalau nyala hancur tuh karena mesinnya besar, hancur tuh dermaga. Mesin harus mati, ditariklah sama kapal-kapal pandu atau dari sini, ditarik. Sampai dia sandar di dermaga. Nanti jadikan satu kontainer. Nah, dikumpulnya di gudang, masing untuk kontainer. Habis itu ditumpuk, nunggu kapal datang. Namanya langsung menumpukan sesuai. Kalau yang datang dikirim pakai truk nih, receiving and delivery. Nerima dan mengirim itu istilahnya receiving and delivery. Nah ini kita ingin negara kita sejahtera kan, kaya kan, nggak kalah sama negara-negara lain. Nah ini adalah salah satu usaha dari negara untuk sebuah bisnis yang sustainable. Sustainable itu yang berkelanjutan. Nah ini salah satu bisnis. Kalau negara ini kita akan dikuasai sama luar, habis semua negara ini. Karena ini salah satu tulang punggung unit 71 cabang branch, 50 area dan 4 subholding. Tahu ya, dari Sumatera sampai ke pulau apa ini? Papua. Dibagi ada 4 regional, 4 subholding, 50 area, 71 cabang. Melakukan environment social governance atau AGS.
semacam sosial terhadap lingkungan lah. Ini ada 3R ya, ini udah pasti tahu ya. Apa aja? Reduce, recycle. Jadi kita itu jangan ngasih ikan goreng makan habis. Kita kasih kail biar mereka mancing, kita kasih jaring biar dia nyari uang terus-terusan. Kalau ikan sekali makan habis, ya kan, besok minta lagi, minta terus. Nah, kalau kita kasih kail, kita kasih ilmu, kita kasih cara dia mencari ikan, kita cara mencari uang, dia akan lebih sustain. Jadi ada upaya keberlangsungan yang diciptakan.